itu dagingnya, tetap saja orang akan berpikir, wah aneh ini orang. Itu kan kepercayaan kamu. Tapi secara akal sehat, bagaimana Tuhan bisa digambarkan seperti itu? Tuhan itu dengan sifatnya tadi, dia tidak mungkin kehausan. Iya, tadi kan saya sudah bilang. Tadi kan saya sudah bilang ke Bapak. Sebelum Bapak bilang itu kan, tadi kan saya sudah terlebih dahulu bilang itu. Tuhan tidak pernah bisa haus, tidak pernah bisa capek, tidak pernah tidur. Itulah Tuhan. Persis, bagus itu, iya. Bagus. Iya, makanya gini. Nah sekarang kita, makanya gini, sebentar. Kan tadi kan saya sudah beri waktu Bapak ya. Sekarang bisa giliran saya, Pak? Silakan. Kalau kita berbicara mengenai ketuhanan, Tuhan, namanya Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah capek, tidak pernah haus. Itu tadi saya sudah bilang, yang dari pertama. Tetapi namanya ada kalimat haus itu ada daging. Daging itu memerlukan air, memerlukan untuk tidur. Kalau capek istirahat, itulah namanya daging. Makanya misalnya Bapak tadi angkat bicara tentang nama Yesus Kristus. Dalam kekristenan itu kan pemahaman tentang kekristenan itu Yesus itu kan ada dua kuadrat. Sebagai kemanusiaan dan ketuhanan. Bukan dua kuadrat. Ada di situ. Dua kuadrat itu lain. Dua kodrat. Saya luruskan ini. Saya bantu Anda ya. Bukan dua kuadrat. Dua kodrat itu orang Kristen bilang. Dua natur. Iya makanya gini. Sebentar. Makanya tadi kan saya sudah bilang, Tuhan orang Kristen itu kan Yesus Kristus. Apakah saat Tuhannya orang Kristen nuzul menjadi manusia, apakah keilahian sebagai ketuhanannya itu hilang? Enggak, tidak hilang, Pak. Sekarang begini, sekarang kita masuk. Sebentar. Kemanusiaannya itu yang berkomunikasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Beri aku air, beri aku makan. Itu kedagingannya dalam pemahaman kekristenan. Tetapi sebentar. Saya langsung ke poinnya, kepanjangan. Tidak pernah capek, tidak pernah haus, tidak pernah lapar, tidak pernah tidur. Kan gitu, harus gitu. Begini ya, itulah kenapa saya sering mengatakan bedakan konsep teologis. Teologis itu keyakinan kepada sesuatu dengan apa yang benar-benar tertulis atau literal. Coba saya ajak Bapak berpikir gini. Orang Kristen sering membaginya untuk mengakali kesulitan itu ya. Karena itu kan hal yang kontras. Bagaimana bisa Tuhan digambarkan muncul di muka bumi, dia haus, dia capek, dia marah, dia letih, dia ketakutan. Tuhan tidak bisa. Bagaimana? Tadi kan saya sudah bilang, Sebentar dulu ya. Dan itu semua ada pada diri Yesus. Yesus takut, Yesus lapar, Yesus haus. Coba dijawab teka-tekinya ini. Ini saya sering ajukan pertanyaan ini kepada saudara-saudara saya Kristen. Coba saya tanya gini. Ketika Yesus, coba Abang dengar ya. Ketika Yesus mati, apanya yang mati? Daging tubuhnya, Pak. Daging tubuhnya. Berarti sebagai manusia, daging tubuh sebagai manusia itu yang mati, Pak. Iya. Berarti ketika dia bangkit dan diangkat ke langit, tunggu dulu. Belum selesai, masih pertanyaan. Berarti ketika dia bangkit, daging tubuhnya itu, dagingnya itu bukan lagi manusia kan? Karena sudah mati dagingnya, betul tidak? Mati apa? Tadi Anda bilang ketika dia mati,
Yang mati itu kedagingannya, bukan ketuhanannya, betul kan? Iya, itu perkataan saya, Pak. Terus? Berarti ketika dia bangkit, dia masih punya kedagingan manusia? Iya, betul. Masih punya? Iya. Masih punya kedagingan manusia? Iya, masih, Pak. Sampai terangkat ke langit? Dia naik ke langit, Naik ke langit dengan apa? Daging manusia atau bukan? Daging manusianya. Berarti dia masih ada manusianya sampai sekarang dia di langit. Ya makanya gini. Oke, sekarang gini. Bapak dengar dulu, dengar. Oke, dengar dulu. Lihat di sana kesulitannya, lihat. Bukan kesulitan. Pertanyaan Bapak itu kalau saya menjawab. Berarti gini, dia Bapak bukan sepenuhnya Tuhan kan? Dia masih ada manusianya. Kenapa? Berarti dia bukan sepenuhnya Tuhan kan? Dia masih ada manusianya tadi. Gini, sebentar. Kalau saya mau menjawab, Bapak jangan potong-potong dulu. Silakan. Gini, Bapak kan tadi bilang kalau Yesus saat bangkit dia masih dengan daging tubuhnya. Tadi saya jawab iya. Setelah dia bangkit dengan tubuhnya, dia terangkat ke surga. Apakah pertanyaan Bapak tadi, Bapak bertanya tadi, apakah dia diangkat ke langit sekarang masih ada dengan tubuhnya? Ya, ada. Kan dalam Alkitab dia, dengar dulu sebentar, Bapak jangan dulu. Potong dulu. Kan dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali seperti yang semula, karena itu diterangkan dalam kitab Wahyu. Yesus Kristus itu sama sebelum hari ini dan untuk selamanya. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Berarti, itu dalam kekristenan. Oke, kita lihat seberapa complicated upaya untuk membuat ini menjadi diterima akal sehat. Ketika dia naik ke atas surga dengan tubuh kedagingan kemanusiaannya, berarti sampai di langit sana, di surga sana, Tuhan masih makan. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan tentang apa ya. Tadi itu yang pertama tadi saya katakan ke Bapak. Iya, saya ulangi. Dengar dulu. Saya kembangkan. Sekarang saya kembali ke sana. Berarti kan masih ada manusianya. Dia masih makan enggak di sana? Oke, makanya Bapak diam. Bapak bertanya, apakah dengan tubuh dagingnya dia masih makan di sana? Oke, saya kembali ke perkataan saya semula. Tadi kan saya sudah bilang, Tuhan kan tidak pernah haus, tidak pernah lapar, tidak pernah capek. Kau mengerti nggak kata-kata ini? Iya. Dan kedagingan itu makanya, lapar, kedagingan itu haus kan? Betul nggak? Kedagingan itu lapar, kedagingan itu haus, betul nggak? Oke, sekarang saya jelaskan ke Bapak. Gini, hakikat dalam kekristenan memahami tentang mengapa orang Kristen bukan menuhankan Yesus Kristus ya, bukan. Orang Kristen itu tidak pernah menuhankan Yesus, tetapi jangan kemana-mana, Bapak. Bapak dengar dulu. Ya, tapi izin, tunggu dulu. Sebelum ke Bapak, saya selesaikan narasinya dulu. Coba biar Bapak tangkap ya gini. Biar kita nggak kemana-mana. Dengarkan dulu. Tadi kita sudah bagus ya, diskusi kita itu sudah sampai Yesus ini sudah di surga sana dengan tubuh kedagingannya kan. Betul tadi Bapak bilang ketika ketemu dengan Ibu Samaritan, dia itu mengaku dia lapar, dia haus, itu dagingnya. Oke lah, saya ngikutin apa yang Bapak mau. Sampai ke surga juga dia ikut dengan dagingnya, dengan tubuhnya yang dia masih suka ikan itu kan. Sampai di sana surga, pertanyaan saya, dia makan apa? Kalau dia sudah makan, dia mules enggak perutnya, terus dia mau buang air besar enggak di surga sana? Karena daging itu sifatnya tidak berubah. Gini. Ya itu biar paham aja, biar nggak kemana-mana. Fokus. Silakan. Dengar Bapak dengar ya. Bapak tanya tadi kan saya mempertanggungjawab apa yang saya katakan. Karena apa? Dalam kekristenan itu menganggap Yesus itu Tuhan. Yang pertama Tuhan itu karena
kenapa dia orang Kristen namanya orang Kristen juga tidak pernah menuhankan Yesus, tetapi gelarnya itu dari manusia. Itu Bapak paham dulu di sini. Yang kedua, dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri yang menunjuk mengambil rupa manusia. Misalnya dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Itu ada jelas di sana. Sekarang Bapak bertanya lagi, Yesus naik ke surga bersama dagingnya. Apakah dia masih haus di sana? Dia kembali ke hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah adalah roh. Jadi dagingnya hilang. Hah? Jadi dagingnya hilang lagi. Kembali ke roh Gini. lagi, dagingnya hilang lagi. Oke, gini. Makanya Bapak bisa mengerti nih. Bapak bisa mengerti. Tadi kan saya Bapak sebentar. Sulit Yura mendengar. Iya, maka Bapak tenang, konsentrasi supaya apa yang saya jelaskan ini gini. Ketuhanan, ke Allah Yesus tidak pernah. Sampai tadi kan saya sudah bilang. Namanya Allah tidak pernah haus. Tuhan Allah tidak pernah lapar, tidak pernah capek. Itulah namanya Tuhan Allah. Saat dia menunjuk mengambil rupa manusia di bumi, memang Itu sudah diulang 3 kali tuh. Itu sudah diulang 3 kali. Gini. Iya, makanya Bapak kan tidak mengerti di sini. Bapak kan bertanya, berarti di sana dia masih makan. Itu Kan bahkan dagingnya. bukan pertanyaan Kan gitu. saya. Pertanyaan saya begini. Ya, Sifat Bapak kan tadi kedagingan kan kita sudah sepakat. Pertanyaan Bapak sudah saya Pertanyaan tangkap. saya itu Apakah saya tanya, Yesus Sebentar, di Pak. sana makan apa tidak? Dia Iya, makan apa makanya. tidak? Itu aja jawab. Oke, makanya Dia makan apa tidak? pertanyaan Bapak sudah aku tangkap. Makanya aku kembali, Bapak kan Ya, tidak. makanya kalau sudah ditangkap, Bapak jangan kemana-mana. Fokus Iya, aja aku jawab tidak iya apa kemana-mana. tidak. Makanya aku menjawab pertanyaan Bapak. Apakah Yesus Yesus naik ke surga saat dia Bukan mati? itu pertanyaannya. Dengar dulu, Bapak kan tadi bilang, saya mengikuti perkataan Bapak. Yesus bangkit, dia masih dengan tubuhnya. Ya, tadi saya bilang, saya iya kan, iya. Dia terangkat ke surga. Apakah dia dengan tubuhnya? Kalau dia itu Tuhan, dia itu Allah. Apakah dia masih kehausan, kelaparan, capek di sana? Tidak seperti itu. Itu pemahaman pikiran manusia. Tetapi pikiran Allah tidak bisa begitu. Sudah ya, kita ganti bisa ya. minggir Dari tadi dan Anda sudah coba menjelaskan, tapi tidak ada jawaban. Begini sebenarnya. Kan saya sudah bilang, itu jawabannya complicated. gimana? Iya, dengarkan dulu, dengarkan. Saya kan sudah bilang itu complicated. Lihat bagaimana rumitnya Anda menjelaskan itu. Bagaimana pusingnya orang mendengarkan itu. Bahkan saya saja dengar pusing saya dengarnya. Dia punya daging. Pusing dagingnya mana? naik ke atas. Dagingnya Dengarkan naik ke dulu, atas, siap, betul. Didengarkan dulu ya, didengarkan dulu. Biarkan saya bernarasi. Dia naik ke atas dengan tubuhnya. Tubuh yang masih suka minum, yang haus, kadang dehidrasi, kadang dia lapar. Yang berarti juga dia buang air besar kan. Lalu Anda bayangkan dia naik ke atas sana, di langit di atas sana. Dia makan di sana. Dia tidur di sana, tapi kan pikiran hati sanubari kan Anda berpikir dengan tubuh dagingnya kan. Tunggu dulu. Bapak maksudkan itu. Tunggu dulu. Iya kan? Tunggu, dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Bapak Jangan maksudkan dipotong dulu. Maksud Bapak kan ya, karena Yesus naik ke surga itu dengan tubuhnya dagingnya, berarti dia makan di sana atau tidak? Dia haus nggak? Iya. Kan, itu kan. Iya, Maksud sekarang Bapak jawab kan? itu. Sekarang apa jawabannya? Maka ini tadi Sekarang saya apa bilang, jawabannya? gini, sebenarnya saya mau menjelaskan seterusnya. Gini, dia kembali ke hakikat Allah. Di hakikatnya sebagai Allah. Jadi dagingnya dibuang kemana? Gini, Dagingnya ditaruh di mana? oke, Dia gini, kembali ke hakikat, dia dibuang di mana dagingnya? oke. Misalnya di kitab perjanjian lama, ya seberapa itu ada pikiran sedikit, bukan pikiranmu. Itulah
Itu namanya pikiran Tuhan, pikiran Allah tidak bisa Lihat, diketahui. coba Tidak bisa diketahui oleh ciptaanmu. Dia kalau dia naik ke surga, misalnya dengan tubuh dengan tubuh yang tadi Papa maksudkan itu. kenapa Tuhan tidak bisa kenapa Tuhan tidak bisa? Itu kan urusannya Kenapa Tuhan. Tuhan? Urusannya Allah. Kenapa kita tidak bisa tahu urusan Tuhan? Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa kita tidak bisa tahu urusan Tuhan? Iya, makanya tadi saya tanya juga, kok masa saya mau masuk Islam, kok masa Allah SWT kita tidak bisa melihat? Gimana? Berarti dia Di situ kuasanya terbatas kan? Di situ justru poinnya. Akan kita coba kembali biar saudara-saudara semua menyimak ini, dengarkan dan paham. Dari tadi kita sudah bilang betapa bahayanya Tuhan itu nampak, iya kan? Digambarkan dia seperti wanita berdiri di atas bunga melati atau bunga apalah namanya, lupa saya. Lalu dia terbang. Kita bayangkan bagaimana bisa ada Tuhan berupa wanita. Kalau dia wanita, jangan-jangan kalau dia naik motor sen kiri dia belok kanan. Atau dia laki-laki misalnya, iya kan? Dia laki-laki. Oke, gini. Tahu lagi Mak, sebentar bernarasi banyak sekali. Bang, sabar gini. Belum banyak, belum. Anda dari tadi gantian. Sabar dulu, sabar saya, relax. Santai, Bapak tarik jangan nafas main dalam, gini. Bapak jangan mau menang sendiri dengan perkataan komentar banyak Bapak. Enggak, saya minta gantian. Kita kan harus akurat kan. Iya, dengarkan dulu gantian. Habis ini Bapak lagi. Kalau perempuan Bapak begitu Ustadz, modelnya ya. Kita bayangkan ada perempuan jadi Tuhan. Terus dia ngambek begitu, dia kena haid. Bapak jangan lari kemana-mana. Saya tangkap Bapak dulu. Saya tangkap Bapak tentang kedagingan Tuhan itu. Belum, ini waktunya. Sabar. Gini. Bayangkan kalau dia lagi haid. Tuhan lagi haid kan. Dia nggak bisa diganggu, emosinya lagi tidak stabil. Sekarang bayangkan juga sekarang laki-laki. Laki-laki itu yang dia ketika dikejar orang dia lari. Pernah lihat pencuri dikejar sama maling atau maling dikejar dengan orang sekampung misalnya? Lari dia kan. Terus bersembunyi dia, nangis dia kan. Anda lihat kegilaan menggambarkan Tuhan seperti itu. Itu namanya craziness, kegilaan. Lalu orang kemudian berpikir, lah itu kan dagingnya. Oke. Pak Ustadz, konsepnya bertambah lebih rumit lagi. Ketika dagingnya itu dia Bapak sudah lari sangat jauh sekali. Dia masih bawa itu sifat kedagingan naik ke atas, ke surga sana. Orang berpikir lagi kan, oke lah. Sekarang mulai lagi kerumitan yang kedua. Dia di dunia sudah begitu, bagaimana dia di surga? Ikut perang dengan naga begitu. Iya, dengan tubuh yang sama gitu. Terus ketika perang dengan naga, tiba-tiba dia kehausan, dia turun lagi. Pergi cari minum lagi. Coba dibayangkan tuh. Logika yang itu kan bermain. Pikiran Bapak. Itu kan pikiran Bapak. Bukan. Itu kalau membuka ruang Bapak dengar dulu. Penghinaan kepada Tuhan. Itu pikiran Bapak. Pikiran Bapak sudah lari kemana-mana. Makanya saya mau tangkap tentang Bapak yang tadi bilang itu. Perkataan Bapak ya. Yesus naik ke surga. Ke surga ya. Itu dengan daging tubuhnya, berarti dia masih makan di sana. Tadi kan saya sudah bilang, namanya Tuhan, itu perkataan pertama saya yang dahulu, yang tadi pertama saya masuk itu. Namanya Tuhan tidak bisa capek, tidak bisa lapar, tidak bisa haus. Itu adalah Tuhan. Dia tidak bisa begitu. Apakah dagingnya hilang? Itu pikiran Tuhan. Itu namanya manusia, ciptaannya tidak bisa mengetahui tentang pikiran keajaiban Tuhan itu gimana, tidak pernah. Sekarang kita coba saya bilang kita coba bergeser ya, kita bergeser. Pertanyaan tadi sekarang pertama itu saya bertanya ke Pak Jalur tadi. Allah SWT yang umat muslim sembah itu bisa nggak melihat kan? Sekarang kita bergeser dulu, Bang.
menjelaskan Kita apa bergeser gini. Sebentar, Pak. Kita Saya habis bergeser. dulu. Sebentar dulu, Bisa sebentar. 1 menit, Pak? Sebentar, kita bergeser aja. Sudah dari tadi itu berulang-ulang, Bang. Kita coba bergeser. Sekarang saya coba ikuti cara berpikir Abang ya. Tadi kan sudah aneh memang Tuhan udah kedagingan tiba-tiba berubah lagi jadi hakikat. Saya tahu itu karena berat di hati menerimanya. Sekarang saya tanya sama Abang begini. Tuhan bisa menjelma menjadi manusia? Bisa. Bisa. Cocoknya jadi laki-laki atau perempuan? Menurut pengetahuan Bapak gimana, Pak? Jangan tanya balik dong. Iya, itu kan cara gini, nggak gini. bagus. Bapak dengar dulu. Saya tanya. Bapak kok Bisa masa kan? tanya Tuhan itu Cocok. laki-laki atau perempuan? Kok masa? Enggak, saya tanya Anda. Saya tanya bukan saya enggak tanya Tuhan. Saya tanya kamu cocoknya jadi laki-laki atau perempuan? Tanya Enggak, saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Saya tanya kamu Tuhan itu cocoknya dia jadi laki-laki atau Tuhan itu perempuan? laki-laki atau perempuannya? Kok masa Bapak bisa tanya gitu? Oke. Bukan. Sekarang saya jawab. Bukan begitu pertanyaan. Saya tanya cocoknya jadi laki-laki apa cocoknya jadi perempuan? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Kenapa bukan perempuan? Kenapa bukan perempuan? Oh, kenapa bukan perempuan? Pikiran Iya, Tuhan. kan Anda bilang Tuhan Oke, lebih oke. cocok jadi laki-laki. Oke, Kenapa dia kita tidak- jawab spontan kenapa aja. bukan Oke, perempuan? silakan, Pak. Iya. Oke, pikiran Tuhan, Pak. Iya, menurut Anda Tuhan cocok jadi laki-laki kan? Kenapa dengan perempuan? Kenapa kalau jadi perempuan? Itu alasan di belakangnya apa? Pertanyaan Bapak membuat apa ya? Bapak bingung sendiri. Membuat bingung. Siapa yang bingung? Bapak yang bingung atau Bukan saya yang Bapak, bingung? bukan saya yang bingung. Bapak yang bingung sendiri. Iya, kalau Anda tidak bingung Membuat pertanyaan jawab Bapak yang cepat bingung juga. sendiri. Kalau Anda bilang tadi cocoknya jadi laki-laki, ya kan? Ya, ini namanya Oke, ketawa oke, di atas sekarang, muka ini. gini, Kalau gini. Anda cocoknya jadi laki-laki, sekarang saya tanya, kenapa dengan perempuan? Kenapa tidak cocok jadi perempuan? Itu pikiran Tuhan. Hanya pertanyaan balik-balikannya aja. Iya. Oke, saya jawab pikiran spontan Tuhan. aja. Itu pikiran Tuhan mau jadi laki-laki, Pak. Iya, tapi saya tidak tanya Tuhan, saya tanya kamu. Cocoknya memang jadi laki-laki memang. Kenapa? Tadi Anda sepakat Tuhan menjelma menjadi manusia. Terus saya tanya, cocoknya jadi laki-laki atau perempuan? Anda bilang cocoknya jadi laki-laki. Kenapa dia cocok jadi laki-laki? Itu pikiran Tuhan. Yang saya tanya kamu kok tanya pikiran Tuhan. Iyalah. Saya- Bukan kamu- menurut Bapak kan- kamu, kenapa? yang bilang cocok tadi pertanyaan jadi Bapak laki-laki sebenarnya siapa? begini, kenapa dia harus jadi laki-laki? Enggak, Itu saya tidak pertanyaan bilang begitu. Saya aku tanya dan Bapak itu begitu. cocoknya. Saya tanya cocoknya jadi apa? Anda bilang tadi cocoknya jadi laki-laki kan? Saya tanya alasan Anda memilih atau menganggap cocoknya laki-laki kenapa? Jangan bawa Kan Tuhan. pikiran Tuhan mau jadi Alasan laki-laki. Gimana kita mau mengatur? yang saya tanya kamu tadi sudah jawab. Cocoknya jadi laki-laki, benar enggak? Itu kan jawaban saya. Itu Kan? satu. Jawaban kamu. Jawaban kamu itu alasannya kenapa? Itu kan pikiran Tuhan. Dia mau jadi laki-laki. ini ini macet ini. Macet gimana, Pak? Bentar ya. Gini. Menurut oke. kamu Tuhan cocok Gini. jadi laki-laki kan? Ini enggak ini saya coba untuk kasih lancar yang macet ini yang tersumbat. Menurut kamu cocok jadi laki-laki kan? Betul tidak? Oke, Menurut oke kamu, sekarang menurut gini. kamu. Bapak Menurut melihat kamu cocok apa tidak? Tuhannya orang Kristen laki-laki atau Biarkan perempuan, Pak? macet. Dengarkan dulu. Oke, Kamu Bapak kan sepakat? sudah tahu Pak Alwang gini, Pak Ustad. Oke, kita Iya, malu saja. saya mau kembangkan Sekarang itu gini. karena saya kepingin tahu. Saya ini Bapak manusia lihat- yang Bapak lihat Tuhannya orang Kristen laki-laki atau perempuan, Pak? Saya punya rasa keingintahuan yang sangat besar. Jadi tolong dijawab rasa keingintahuan saya. Saya ingin tahu alasan Bapak menganggap Tuhan cocoknya jadi laki-laki ketika di bumi itu kenapa? Oke. Saya jawab spontan ya, Pak. Pikirannya Tuhan mau jadi laki-laki. Titik. Kenapa Ini saya tidak Tuhan harus tanya jadi pikir. laki-laki? Ya itu pikiran Tuhan. Ini macet. Kok masuk Pak? Kalau saya tanya Tuhan, Tuhan yang jawab. Ini saya tanyanya kamu, gimana? itu macet. Gini. Kalau saya tanya Tuhan, Tuhan yang jawab. Oh, itu pikiran Tuhan, oke. Yang saya tanyakan kamu. Pikiran Tuhan kan mau menurut kamu, menjadi laki-laki. Kalau misalnya dalam kekristenan menurut kamu misalnya Tuhan mau menjadi seorang alasan perempuan cocok, alasan pada cocok zaman Tuhan dahulu jadi itu kan laki-laki itu apa? pikiran Tuhan. Gimana, Pak?
Tadi kamu sudah jawab cocok, betul tidak? Cocok itu berarti kau sudah menilai. Oh ya memang cocok. Misalnya gini, kamu suka baju apa? Oh baju warna hitam. Cocok enggak dengan kamu? Cocok. Kenapa cocok? Oh karena kelihatan elegan. Itu masuk akal namanya. Sekarang saya tanya, menurut kamu ini baju cocok enggak? Warna hitam. Cocok. Ya, kenapa cocok? Iya cocok. Enggak tahu, terserah matahari, itu pikiran matahari yang bikin baju. Ikan gak nyambung. Paham nggak? Kok masa pikiran Bapak kok bisa lari kemana, Mak? Bapak jangan goncang pikiran Bapak, Pak. Pikiran Bapak jangan goncang, Pak. Kita santai aja, Pak. Aduh, gimana nih, Bapak? Pikiran sampai goncang sih. Macet. Bingung kan? Bayangkan Anda saja menentukan ini, gender Tuhan. Bapak yang membingungkan kita saja pertanyaan Bapak sendiri. Kenapa Tuhan harus jadi gini? Kenapa Tuhan harus jadi laki-laki? Iya. Kalau saya kalau coba kamu tanya pertanyaan itu. Itu pikiran Tuhan mau jadi laki-laki. Siapa yang atur, Pak? Coba kau kasih pertanyaan itu. Macetnya gimana, Pak? Coba kamu kasih pertanyaan itu ke saya. Oke, Bapak Tuhan gini, kalau jadi manusia, sebentar. cocoknya jadi apa? Coba kamu tanya itu ke saya. Bapak kan tadi tanya, kenapa Tuhan harus jadi laki-laki? Oke, saya jawab spontan. Itu pikiran Tuhan mau jadi laki-laki, siapa yang mengaturnya? Bapak mengerti nggak? Yang saya tanya kamu bukan Tuhan. Tuhan itu urusan nanti. Menurut kamu dia cocok jadi laki-laki atau perempuan? Kan? Yang saya tanyakan kamu bukan Tuhan, paham nggak? Pak Ustadz. Gimana? Jangan merajuk ya, jangan merajuk. Kita santai di sini. Nah sekarang saya lanjutkan. Kita santai aja, Pak. Ide berpikir. Bapak kan tadi bilang. Tunggu dulu. Misalnya, kok masa Tuhan jadi laki-laki? Ya, memang begitu. Kalau Tuhan pikiran Tuhan mau jadi laki-laki, siapa yang mengaturnya, Pak? Oke, sekarang kita ke Tuhan. Menurut kamu Tuhan itu, menurut kamu Tuhan itu ketika dia memutuskan sesuatu dengan hikmat atau tidak? Maksud apa? Dia memutuskan sesuatu dengan hikmatnya atau tidak? Hikmat. Kepintaran, keilmuannya. Oke, keilmuannya. Oke. Ketika dia memilih jadi laki-laki, ketika dia memilih jadi laki-laki, di pikiran Tuhan, apa yang dia pikirkan? Apa untungnya kalau dia jadi laki-laki? Coba. Apa untungnya kalau dia bisa jadi laki-laki? Exactly, ya. Apa? Oke, saya jawab. Gini, kalau saya jawab Bapak jangan potong-potong ya, Pak. Supaya pertanyaan Bapak jangan Bapak sendiri yang bingung. Betul. Coba. Apa? Pertanyaan gimana? Silakan. Jangan ketawa, Pak. Oke, jangan ketawa. Ya, betul. Saya santai, Pak. Bukan. Kok ayo. Saya tuh sudah pikir Anda itu jangan potong ya. Saya jawab ya, jangan potong. Oke. Saya pikir berarti ini sudah ada jawaban keren ini. Terus pertanyaan Bapak apa? Macet. Bukan macet, Pak. Bapak santai. Pertanyaan Bapak yang membuat Bapak bingung sendiri. Kalian itu suka menyalahkan orang ya, suka playing victim. Udah dia yang saya tunggu dulu saya. Gini, Bapak jangan ketawa seperti apa ya? Kebingungan Bapak sendiri tentang pertanyaan Bapak tadi ajukan ke saya. Karena bahasa Bapak sendiri yang Bapak bingung. Bingung, Pak, bukan bingung. Saya jujur aja, Pak. Saya bukan asli bahasa Indonesia, Pak. Saya tanya tadi, Tuhan itu alasan Tuhan apa sampai dia memilih menjadi manusia atau laki-laki? Apa alasan Tuhan kira-kira? Apa alasan Tuhan sehingga dia bisa menjadi manusia? Ya gitu. Jadi laki-laki. Jadi laki-laki, jadi manusia juga, kan gitu. Beda laki-laki. Manusia itu bisa perempuan. Yang saya mau tanya laki-laki ya. Iya, makanya gini. Dalam kekristenan kan gini.
Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Kristen, dia menyatakan dirinya. Dia menyatakan dirinya mau jadi laki-laki, itu bukan pikirannya. Dan saat dia menjelma menjadi manusia, memang akan mengalami apa yang dialami oleh manusia biasa. Lapar, haus, capek, dan lain-lain, berak, kencing, apa yang diperbuat oleh manusia, tetapi hanya terbatas, tidak ada dosanya, itu aja. Itu jangan kita jangan, bagi saya tidak menuduh Tuhan itu tidak pernah, saya tidak berani mengatakan itu, karena itu adalah penghujatan, Pak. Hati-hati. Di dalam kekristenan itu sangat ketat. Itu tidak bisa diampuni. Saya mau coba gali pikiran ingatan Bapak. Tadi pertanyaan saya apa coba? Pertanyaan Bapak kan tadi, kenapa Tuhan harus jadi manusia laki-laki atau menjadi manusia? Kenapa harus begitu? Iya. Itu kan tadi saya sudah bilang. Saya sudah jawab. Pikiran Tuhannya begitu. Siapa yang mengatur? Tidak bisa mengatur pikirannya Tuhan, Pak. Jadi tidak ada. Saya jawab ke Bapak, kok masa Bapak tidak bisa mengerti sih? Iya, soalnya tadi jawabannya lain tadi. Itu sekarang agak jambung. Kalau sekarang nggak jambung, berarti tunggu dulu. Saya bukan bahasa Indonesia, Pak. Saya bukan asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya hanya belajar saja sedikit. Makanya aslinya saya bisa bahasa apa? sedikit. Aslinya bahasa apa? Gimana, Pak? Aslinya bahasa apa? Saya gini, saya itu di luar Indonesia. Iya, tapi kan Bapak orang Indonesia. Aslinya bahasa apa? Asli saya bahasa Waimua. Waimua itu bahasa apa? Itu bahasa saya, Pak. Iya, itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Itu bahasa yang saya pakai sehari-hari, Pak. Ini Bapak muter-muter. Iya, tahu itu bahasa sehari-hari, tahu itu bahasa yang Bapak pakai sehari-hari, tahu saya tanya itu bahasa apa? Maksudnya dari mana itu bahasa? Dari bahasa Indonesia Waimua. apa bukan? Bahasa misalnya Indonesia itu bahasa apa, Pak? Indonesia kan? Iya, bahasa ini, bahasa negara, bahasa. Indonesia itu bahasanya apa? Indonesia kan? Bahasa Indonesia ya. Itu bahasa apa itu? Waimua itu bukan bahasa apa? Maksudnya suku saja. Iya kan? Bapak betul. Suku apa negara itu bahasa Waimua? Itu suku, Pak. Makanya saya mau menjelaskan gini. Misalnya suku di mana? Misalnya Indonesia berbahasa suku di mana? Indonesia. Tidak mungkin bahasa Indonesia semuanya. Iya, orang juga ada tahu. Bisa. Semua nggak usah dijelasin. Bahasa Jawa. Maksudnya gini, ada suku Bugis, Makassar. Iya. Waimua ini beda kan? Iya, Waimua ini apa? Waimua suku apa? Suku di mana? Di Indonesia apa di luar Indonesia? Di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Tadi kan saya sudah bilang kok, saya bukan asli bahasa Indonesia, Pak. Jadi di negara mana itu? Di negara mana? Saya negara Timur. Timur Leste. Alah, sudah dari tadi itu nggak usah muter-muter. Jadi bahasa saya, Pak. Jadi iya, saya mengerti. Itu bahasa daerah. Bahasa daerah. Jadi ya, oke. Sekarang kita kembali ke topik tema kita, diskusi kita. Nah, berarti Tuhan tidak tahu dia itu ketika dia jadi laki-laki, dia pilih jadi laki-laki. Bukan Tuhan ya, Anda tidak tahu apa pikiran Tuhan, begitu. Ya, kesimpulannya begitu. Kesimpulan gini, kan gini. Saya yang jelaskan ke Bapak, kan tante saya yang jawab kan. Makanya bukan jawab singkat saja itu jawaban untuk pertanyaan singkat. Gini. Makanya saya jawab. Berarti tidak tahu. Oh ya, makanya gini. Itu pikiran Tuhan mau jadi seorang manusia laki-laki, itu kan pikiran Tuhan. Kan Bapak paham? Kita kan
kita kan sebagai umatnya tidak bisa mengatur Tuhan kalau dia mau menjadi laki-laki atau perempuan, itu urusan dia, pikiran dia. Oke. Ah, terus Oke. Bapak mengerti nggak di sini sampai di sini? Kan bahasa Bapak sendiri, oke. masa Bapak tidak paham sih? Nah, di sini letak problemnya. Ya, sekarang ya betul nggak apa-apa. Makanya, Pak. Sekarang di sini letak problemnya. Berarti Tuhan ketika dia merasakan jadi laki-laki, dia belum pernah merasakan jadi manusia sepenuhnya kan? Betul tidak? Gimana, Pak? Manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, iya kan? Terus? Ketika dia merasakan diri menjadi laki-laki, dia belum pernah merasakan jadi perempuan kan? Oke, saya jawab, Pak. Iya, dijawab. Singkat aja. Oke. Enggak kan? Enggak lah, jawab gitu sudah nggak usah dijawab. Itu jawabannya tidak lah, jelas tidak. Nah, sekarang saya tanya. Ini kita bicara absurd ya, hal yang absurd. Saya heran, panik itu apa ya istilah ya? panik? Aku balik bahasa Bapak. Aku panik. Kadang-kadang Kalau juga ini namanya Bapak, ya. dia seorang laki-laki, dia Apa tidak ya, merasa apa? dia sebagai perempuan Kalau yang takut itu gini. Kalau takut itu begini pengertiannya. Ketika Yesus Oke, di Taman gini, makanya Getsemani, saya dia tanggapi. berdoa sejadi-jadinya, dia ketakutan. Itu karena dia mau dibunuh. Nah, itu baru takut, Pak. Ini salah di jalan pagi Bapak bilang takut gimana? Sebentar, sebenarnya kita santai aja Pak. Bapak kan tadi berkata begini, Tuhan memilih jadi manusia laki-laki. Iya, belum selesai. Oke. Gini. Bapak dengarkan dengarkan Bapak gini. tadi begini. Saya tangkap perkataan Bapak tadi. Tuhan jadi manusia laki-laki. Apakah dia bisa merasakan? Dia tidak bisa merasakan perempuan. Sekarang saya tanya, Bapak sekarang laki-laki, Bapak bisa merasakan diri Bapak sebagai perempuan, bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Ya, makanya pertanyaan Karena saya laki-laki. Bapak itu membingungkan Bapak sendiri. Nah, sekarang ini memang ya, kadang-kadang saudara-saudara saya ngocen ini, dia yang bingung, kita yang dibilang bingung. Itu memang agak aneh kadang-kadang ini. Oke, Orang sekarang saya bilang beleng-beleng. Gini. Sebentar dulu, Bapak tadi bilang gini, dengarkan, Bang. Tuhan jadi manusia laki-laki. Dia saya bilang dengarkan dulu begini. Saya bilang, coba kita bayangkan ini kan sebenarnya kerumitan ini terjadi karena ada orang membayangkan Tuhan jadi manusia. Sebentar. Kalau kami tidak ada seperti ini. Kami di Muslim itu udah clear. Bapak tadi begini. Tuhan jadi manusia itu memang Tuhan jadi manusia itu memang coba kita analisa gitu. Kita coba. Dia bisa merasakan diri. Bang, didengar dulu, Bang. Iya kan? Awas keselak, Bang. Dengarkan dulu. Saya nggak tahu lucunya di mana. Dengarkan dulu. Memang Bapak bingung sendiri. Hah? Pertanyaan Bapak membuat Bapak bingung. Kadang-kadang Bapak ini memang kadang-kadang ya. Orang ketawa itu saat ada yang lucu, Pak. Bukan lucu. Bapak kadang-kadang ketawa. Pertanyaan Bapak gini, tak? Tuhan jadi manusia. Tunggu, dengarkan. Coba cerita dulu. Mananya yang lucu? Coba. Mau saya tahu. Bagian mananya coba? Makanya begini. Bapak kan tadi berkata begini, Tuhan jadi manusia laki-laki, apakah dia merasakan perempuan? Dia tidak bisa merasakan perempuan. Iya. Bapak sekarang laki-laki, Bapak bisa merasakan diri Bapak sebagai perempuan nggak? Parah kenapa nih? Saya nggak tahu ketawanya dia di bagian Pertanyaan mana. Bapak itu kalau saya kayak balik itu. Iya, maksudnya apanya yang lucu gitu? Pak. Apanya yang lucu? Di mananya yang lucu? Kalau kamu jadi laki-laki, kamu bisa nggak merasakan perasaan perempuan? Lucu itu. Itu kan pertanyaan dari Bapak. Bukan saya. Makanya saya tanya, apanya yang lucu di situ? Apanya yang lucu kalau saya bertanya gitu? Apanya yang lucu? Tuhan jadi manusia, apakah dia merasa perempuan? Ini memang kadang-kadang dia merasa perempuan nggak? Alasannya apa? Kok masa Bapak bertanya begitu? Ya, itu pertanyaan. Iya, aduh. Sampai lidah saya. Makanya Bapak kalau mau bertanya itu Bapak pikir baik-baik dulu.
berpikir, aduh, ya Rob, pagi-pagi begini. Iya makanya lucunya di sini tadi pertanyaan Bapak sendiri membuat Bapak bingung sendiri. Saya bingungnya di mana? Ya Allah ya Rob. Saya ulangi pertanyaan saya. Coba dengarkan. Pertanyaan tadi Bapak kan bilang begini. Kalau kamu Tuhan laki-laki, menjadi manusia laki-laki, apakah dia merasakan dirinya perempuan? Ada enggak? Bukan begitu, bukan begitu pertanyaannya. Dengarkan baik-baik. Ketika dia menjadi laki-laki, dia pernah tidak merasakan diri sebagai perempuan? Tidak pernah, tak? Itu tidak usah dijawab. Tidak pernah kan? Kenapa Bapak? Oke, sekarang. Kenapa Bapak Jelas harus tidak pernah, bertanya begitu? Kalau karena saya menggunakan akal saya, logika saya. Begini, saya coba kita gantian ngomong ya. Saya dulu diam dulu. Oke. Ketika dia sudah merasakan jadi laki-laki dengan pilihan dia yang katanya dia mau jadi laki-laki. Ini kita bayangkan kerumitan orang berpikir Tuhan mau kepingin jadi manusia. Oke. Taruhlah di suatu saat Tuhan berpikir, saya mau turun nih ke bumi nih. Saya mau gantung diri saya. Saya pilih jadi apa ya? Kalau saya jadi laki-laki, bagus nggak ya? Sebentar, kalau saya jadi perempuan gimana nih? Dia milih kan dia. Oke. Saya pilih jadi laki-laki. Karena kalau saya jadi perempuan bahaya. Nanti bukannya saya dikejar-kejar, saya bisa diperkosa juga kan? Bahaya kan? Itu harus berpikir ke sana itu Tuhan itu kan? Kalau saya jadi perempuan, nanti saya tidak cuma digantung saja, saya juga bisa diperkosa. Gimana nanti Tuhan diperkosa? Oke, saya jadi laki-laki saja. Saya jadi laki-laki. Kalau begini, saya tanggap bisa saya tanggap satu dulu Pak. Tunggu gimana? Gini Pak, sebentar. Oke gini, kalau dia mau menjadi laki-laki, sama juga seperti apa yang Bapak pikirkan seperti perempuan itu, bisa juga. Iya kan? Itu kan Bapak main pikiran Bapak. Makanya pertanyaan Bapak yang bingung sendiri. Karena dia misalnya Tuhannya orang Kristen jadi laki-laki. Nah ini saya lagi cerita enaknya bisa pikiran gak? Tuhan. Kita lagi coba baca pikiran Tuhan. Gitu. Kenapa dia jadi mau pilih laki-laki? Atau bentar gini. Misalnya dia berpikir, ya, kalau ini lucu ya, ini yang lucu ini yang lucu ini. Misalnya gini, saya mau jadi perempuan aja. Kalau saya jadi perempuan gimana ya? Nanti kan saya mau disalibkan kan? Saya mau menebus dosa. Menebus dosa itu nanti saya mau ditangkap pasukan Romawi. Dicium kan saya sama Yudas. Gimana kalau keenakan? Coba. Oke, gini. Bahaya kalau saya jadi perempuan. Ini kita berbicara di luar imannya. Saya jawab. Sekarang saya jawab, misalnya Bapak umpamakan tadi Tuhan jadi perempuan. Apakah sudah terjadi atau tidak? Sudah terlanjur terjadi atau tidak, Pak? Sekarang tidak terjadi. Tapi menurut kamu Tuhan kamu bisa sudah terlanjur terjadi seperti yang Bapak katakan atau tidak, Pak? Menurut kamu di kedatangan Tuhan yang kedua bisa enggak dia dari perempuan laki-laki Yesus menjadi wanita Yesus? Makanya Bapak tolong jawab dulu yang Bapak tanyakan itu. Bapak katakan itu. Apakah itu sudah terlanjur atau sudah terjadi belum atau tidak? Tidak terjadi. Belum terjadi. Belum. Bapak tahu Tuhannya orang laki-laki atau perempuan, Pak? Menuju menjadi manusia. Setahu saya dia disunat ya, laki-laki dong. Tapi enggak tahu ya. Yang itu kan jawaban. Ada juga laki-laki jadi-jadian juga ada. Ada laki-laki jadi-jadian juga ada soalnya. Berarti laki-laki jadi-jadian kan ada itu bertulang lunak. Berarti perkataan perempuan yang tadi Bapak katakan itu palsu kan? Betul? Tidak, saya bertanya itu kalau itu. Saya bertanya. Kena. saya bertanya sama kamu ya begini. Bisa Tuhanmu maha kuasa enggak? Tuhanmu maha kuasa enggak? Kenapa saya bertanya Tuhanmu maha kuasa enggak? Saya jawab maha kuasa enggak Tuhan? Iya, tunggu Tuhan dulu. saya. Yesus Kristus siapa? Langsung. Tuhanmu maha kuasa enggak? Ya maha kuasa, Pak. Maha kuasa kan? Ya. Misalnya dia kan nanti akan datang di kedatangan kedua kan? Gini, sebentar. Bisa, tunggu dulu, belum selesai. Belum selesai bertanya.
Saya Tuhan, belum selesai oke. bertanya. Tunggu dulu. Gini, sebentar. Kalau Tuhan Bapak kan tadi bilang belum, Tuhan, belum, Tuhan belum. saya maha Dengarkan kuasa. dulu, dengarkan Oke, dulu. saya tanggapi sedikit di Iya, maha sudah kuasa dijawab, ini sudah bisa dijawab. nggak? Enggak usah, langsung saja. Dengarkan ya. Kalau Tuhan itu datang di kedatangan kedua, bisa tidak dia dalam rupa wujud wanita? Oh, pikirannya Bapak itu Tuhannya orang Kristen. Kalau dia datang lagi, dia pikiran Bapak ya Tuhan Enggak, itu di pikiran Tuhannya orang Kristen kalau mau di pikiran menjadi kami perempuan Muslim, gitu. di pikiran kami Muslim, Allah itu maha suci, maha tinggi dia, makanya kita nggak mau bayangkan dia jadi Tuhan, jadi manusia, maaf, jadi laki-laki, jadi perempuan. Tapi kan kalau di kamu kan pintunya ada, boleh. Makanya saya tanya, kira-kira di kedatangan kedua bisa ndak Yesus turun, Tuhan itu turun dengan rupa bentuk wanita? Oh, pikiran Bapaknya mau Tuhannya orang Kristen kalau datang kedua kalinya itu mau menjadi perempuan gitu. Bisa tidak? Jangan Bukan laki-laki mau, lagi. bisa tidak? Bukan mau, bisa tidak? Mau, bisa tidak? Jadi wanita. Oke, saya jawab ya. Yang pertama itu Bapak tahu itu laki-laki atau perempuan, Pak? Siapa ya laki-laki Pengetahuan perempuan? Bapak. Pengetahuan Bapak. Ah. Bapak kan tadi, tadi saya tangkap perkataan Bapak sunat. Yesus kan disunat, berarti laki-laki. Iya, Sekarang laki-laki. pertanyaan Bapak, kalau Yesus turun kedua kalinya, Kenapa? apakah Ya, apakah bisa dia jadi perempuan? apakah bisa dia jadi perempuan bisa nggak? Oke, sekarang saya tanya Bapak mau sunat berapa kali, Pak? Kenapa balik sunat berapa kali? Iya, itu kan itu sudah terjadi bahwa Tuhannya orang Kristen itu sudah jadi laki-laki. Makanya dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus kemarin, hari ini dan selama-lamanya akan sama. Dia jadi laki-laki, tidak akan jadi perempuan. Berarti Tuhanmu itu jenis kelaminnya laki-laki. Berarti Tuhanmu jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa? Berarti Tuhanmu jenis kelaminnya laki-laki. Dia tidak akan berubah selamanya. Oke, sekarang bagus. Oke, Bapak tadi berbicara mengenai sunat itu Bapak tahu dari mana, Pak? Bapak jangan mute, Pak. Ini berisik ini di sini. Inilah lagi lewat area macet. Oke, makanya tapi suara saya kedengaran nggak? Saya dengar suara Bapak jelas, Pak. Sekarang, tapi mobil nggak terlalu berisik ya? Ya Bapak yang tidak mendengar suara saya kan? Karena berisik di situ. Dengar. Oke. Gini, Bapak kan tadi bilang bahwa kalau Yesus datang yang kedua kali, dia bisa nggak jadi perempuan? Kan tadi saya sudah jawab. Yesus tertulis dalam Alkitab, Yesus Kristus itu kemarin, hari ini dan selama-lamanya sama. Dia tidak bisa jadi perempuan. Karena saya mengambil perkataan Bapak tadi. Yesus sunat. Ya. Berarti tidak bisa dia akan jadi perempuan. Oke. Berarti Yesus itu dagingnya masih ada di surga tadi. Dia masih pakai daging laki-laki. Kenapa, Pak? Berarti Yesus yang di surga ini sekarang ini dia masih pakai daging laki-laki kan? Karena itu nanti yang dia pakai turun lagi, betul kan? Iya, memang begitulah. Memang begitulah, Pak. Karena gini, saya kan mengikuti perkataan Bapak. Misalnya, berarti saya kembalikan. Sebentar. Berarti dagingnya masih ada atau sudah hilang jadi hakikat? Belum selesai. Sebentar. Oke. Saya kan mengikuti perkataan Bapak tadi yang sunat itu. Kan Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen turun ke dunia mengambil rupa manusia dan menjadi manusia, makanya manusia laki-laki dan disunat di 8 hari, umur 8 hari. Makanya
dia turun lagi, pasti dia akan menjadi yang sama seperti Alkitab bilang. Kemarin, hari ini, dan selamanya sama. Iya, makanya Saya tidak pertanyaan bisa saya kemarin, berbicara keluar dari Alkitab. Oke, kita Alkitabiah. Kemarin, sekarang dan selamanya dia adalah seorang laki-laki. Betul kan? Kenapa, Pak? Kemarin, sekarang dan selamanya dia akan menjadi seorang laki-laki, betul kan? Oke, berarti Bapak, pikiran Bapak nanti Tuhan jadi perempuan tidak bisa begitu ya, Pak? Itu palsu. Iya, tidak Oke, bisa. Dia makanya tidak Bapak bisa jadi buan itu. perempuan selamanya. Bapak buan tentang Oke, dia oke, semua. Hanya orang berarti tidak mau cari perempuan itu, Pak. Oke, berarti jelas Tuhanmu laki-laki, ya kan? Jenis kelaminnya laki-laki Tuhanmu. Oke, Bapak kan tadi bilang sunat ya, Pak? Iya, sudah. Nah, sekarang ini coba kita lihat. Bapak yang tadi bilang sendiri kok masa Bapak tanya saya? Kenapa saya bertanya begitu? Karena coba lihat bagaimana kerumitan saudara-saudara kita ya, yang kita kasihi, yang kita sayangi, yang kita cintai. Mereka ini sebenarnya orang baik sebenarnya. Cuman sedikit miring aja sebenarnya. Begini, misalnya tadi ketika saya bilang gimana, Pak? Ya dengarkan, gak usah dipotong. Silakan. Misalnya ketika baterai saya lu nih Pak Ustadz, Pak Alan. Iya, nggak apa-apa, ditahan aja dikit lagi baru kita kelari. Sudah selesai. Ini kalau nanti dia baterai saya mati pasti apa ini? Maaf ya, nanti saya bangkitkan lagi. Gak apa-apa. Berkali-kali juga gak apa-apa. Oh, bangkitkan sekarang juga. Bangkitkan lagi. Dengan nama Tuhannya Yesus, bangkit. Oke, saya Bapak bangkitkan aja, Pak. Sekarang bisa nggak baterai saya ini? Saya takut itu kalau begitu bilang sama Yesus, demi Tuhannya Yesus kau bangkit, tiba-tiba yang bangkit yang lain, bahaya. Oke, saya bilang sama abang begini ya, sebenarnya abang ini baik, banyak orang Kristen tuh baik-baik juga, cuman cara berpikirnya memang yang sedikit agak ini. Ketika Yesus bangkit, lalu dikatakan dia punya tubuh, dia punya kedagingannya itu naik ke surga, dan itu tidak akan berubah, dia laki-laki kan. Tiba-tiba saya tanya, berarti dia lapar nggak di sana? Dia mau tidur nggak di sana? Ngantuk nggak di sana? Di sana dia cari WC nggak? Dia cari toilet nggak? Kira-kira buang hajat? Dia di sana bermain-main nggak gitu? Nah, terus Anda bilang lagi, enggak, dia sudah kembali ke hakikatnya. Ingat itu poin-poin tadi itu? Lalu saya coba pancing dengan dengar dulu. Terus saya coba pancing. Kalau dia sudah kembali ke hakikatnya, berarti dia bisa mendatangkan kedagingan yang baru kan? Karena dia sudah kembali ke hakikatnya. Dia sudah bisa membawakan lagi kedagingan yang baru, baik bentuk laki-laki atau bentuk perempuan. Supaya tidak ada diskriminasi di muka bumi, mestinya dia datang lagi sebagai wanita, biar adil. Kalau laki-laki saja gimana rasanya yang perempuan kan? Tuhan kok sangat patriarki, maskulin banget, kenapa nggak pernah jadi kami gitu kan? Kata perempuan, mereka itu cemburuan soalnya. Nah, lanjut, ketika dia begitu, tiba-tiba dagingnya muncul tuh. Di mana dagingnya muncul? Anda katakan dia dulu, sekarang dan nanti akan tetap jadi laki-laki karena dia disunat itunya. Paham? Tangkap di sini. Daging yang dulu sudah dihilangkan hakikatnya kembali ke hakikat, tiba-tiba dagingnya muncul lagi. Paham sampai di sini? Lihatlah kawan-kawan, saudara-saudara saya semua, lihatlah bagaimana berbahayanya kita membayangkan Tuhan itu menjelma. Tunggu dulu, belum selesai. Kita bayangkan Tuhan itu menjelma gitu. Itu problemnya. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan, Subhanallahi amma tasifun. Sungguh maha suci Allah dari apa yang kamu sifat-sifatkan. Oh, Tuhanku begini, Tuhanku punya ini, Tuhanku jadi ini, dia suka begini. Itu bahayanya. Nah, ini biar jadi apa namanya? Pengetahuan dasar buat saudara-saudara kita, biar akal pikirannya itu tercerahkan. Semoga mereka mendapat hidayah, insya Allah. Oke gini ya? Pak, oke saya tanggapi ya Pak. Sudah dulu ya, begitu aja dulu ya. Saya kita cukupkan. Soalnya saya harus jalan pagi, baterai Anda lowbat. Kapan-kapan kita lanjutkan ya. Ini sekarang saya bangkit lagi Bapak, Pak. Oh, bangkit lagi. saya yang bangkitkan Bapak. Bapak jangan keluar dari sini. Gini. Oke, tadi kan saya sudah bilang. Kenapa bangkit lagi? Oke. Nah,
Oke, sekarang saya gini. Saya akan menahan baterai saya sampai mati. Oke. Tadi saya bilang bahwa Yesus Kristus dalam kekristenan itu dia sama. Dia yang pertama dia turun sebagai manusia laki-laki dan akan dia turun lagi pun tetap sama karena itu ditulis di dalam Alkitab. Misal itu di Ibrani 13 ayat yang ke-8. Itu tertulis Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah berubah. Adapun Yesus Kristus itu tidak berubah. Itu penjelasan Alkitab ya Pak dalam kekristenan. Makanya tadi saya mempertanggungjawabkan apa yang saya omong tidak boleh keluar dari Alkitab. Yesus Kristus tetap sama. Makanya seperti yang tadi Bapak bilang, Tuhan misalnya dia misalnya turun untuk kedua kalinya untuk menjadi perempuan. Berarti Bapak tidak bisa tidak boleh mengangkat tentang perkataan sunat Bapak tadi. Itu palsu. Karena Bapak mau merubah bahwa Tuhan orang Kristen datang untuk menjadi manusia perempuan. Berarti sunat tidak valid menurut Bapak bilang. Karena gitu ya kawan-kawan ya. Jadi begini. Bayangkan Tuhan itu anti wanita ya. Dia nggak suka wanita. Kenapa Pak? Sekarang pertanyaan Bapak kan bisa macam-macam. Tetapi apa kalau saya mau meskipun kita lucu tetapi kita serius berbicara menurut apa yang tertulis itu kan gitu. Jangan dengan pikiran sesat kita sebagai manusia. Memang manusia memang aneh-aneh pikirannya. Ya, saya rasa begini. Tadi saya sudah bilang. Bang, udah Ya, dari tadi itu narasinya. Ini anggap sebagai konklusi aja. Kalau kita berbicara antara umat Islam dengan umat yang lain, siapa yang lebih memuliakan Tuhannya dan siapa yang menistakan Tuhannya? Mereka-mereka yang berpendapat bahwa Tuhan itu harus menjelma, itu karena mereka itu tidak sayang Tuhan mereka gitu. Oke. Mereka suka lihat Tuhannya. Tunggu dulu, ini terakhir kok. Mereka suka lihat Tuhannya itu digambarkan, dipermainkan. Kamu lihat ya, Tuhan siapa di barat sana yang dijadikan olok-olokan, pakai kolor, lari-lari, di kepalanya ada tanduk berduri. Orang barat melakukan itu. Apakah afala ta'qilun? Apa kamu tidak punya pikiran? Apakah kamu tidak punya perasaan? Terus kamu bayangkan Tuhan kamu digantung begitu. Apa anda merasa itu sebuah penistaan? Sampai-sampai ada orang. Bisa saya tanya Kristen sendiri. Belum. Nanti. Sampai-sampai ada orang Kristen sendiri. Ini baterai saya ini dia enggak. Tadi bilang sudah bangkit baterainya. Tunggu dulu. Gimana ini? Giliran mau bicara dia potong. Bayangkan ya, ada orang saudara-saudara kita juga Kristen. Dia tidak mau ada gambar patung di salibnya. Karena dia tidak bisa, itu akan merusak, membuat rancu pikirannya gitu. Karena kalau itu ada, dia mau bingung dia kan, dia mau kasihan sama Tuhan. Itu kewajiban dia karena dia harus menembus dosa. Iya kan? Kalau dia nggak mati, nggak ada penebusan. Tapi ditangisi juga, ngapain menangis? Dia kan lagi menjalankan misinya. Itu lihat kebingungan itu. Menangis salah, senang salah. Coba kita tanya Bapak ini. Bapak senang Yesus dibunuh? Kenapa Pak? Senang. Oh, Bapak saya senang Yesus itu dibunuh. Senang apa tidak? Apa sedih? Oh, kalau Bapak bertanya tentang kesenangan dan kesedihan saya, kesenangan dan kesedihan saya tentang Yesus Kristus. Iya. Dia waktu Yesus itu dibunuh, Bapak
Senang apa Itu sedih? Bapak mau saya mengulangi lagi tentang di 2000 tahun apa? Di 2000 tahun yang lalu kalau saya ada pada waktu itu. Gitu. Iya, iya. Iya, anggaplah, iya. Anda senang apa sedih? Anggaplah. Iya, anggaplah. Kan gini, pertanyaan manusia kan bisa aneh-aneh, begitu kan? Nah, Kalau itu misalnya tidak aneh, itu normatif itu. Saya mau Iya, tahu memang perasaan normal. mereka itu cinta. Oke. Mereka Makanya itu cinta gini, Tuhan, mereka tidak. Jadi saya tanya. Bapak coba dengan pikiran Bapak yang paling fresh, paling segar. Supaya Bapak bisa berpikir dengan logika. Apa yang harus dipertanyakan? Iya memang harus dipertanyakan. Apa yang tidak bisa? Kalau saya sedih Iya lah, memang sedih tidak dong. bisa. Kayak Iya, gitu. kalau kamu bagaimana perasaannya? Coba cepat aja, ini sudah mau sampai nih. Jangan sampai mati lagi HP-mu. Oke, gini, saya kan tentang senang. Senang apa sedih? Dengar dulu. Saya mau jawab. Penderitaan tentang Yesus Kristus yang menjadi manusia itu kan sudah berlalu. Kan kalau kita melihat tentang video-video misalnya seperti saat sebelum penyaliban kan diseret, dipukul, itu kan memang ada timbul rasa kesedihan, kan gitu. Oh, berarti senang apa namanya sedih? Allah dengan pikiran, dengan kuasanya sendiri dia mau menjadi manusia, itu harus memang begitu dengan darahnya. Oh, itu cara Tuhan untuk dengar dulu, untuk Ya Allah. menyelamatkan manusia atau ciptaannya. Ini kan kalau caranya. caranya Anda menjawab, kalau caramu menjawab begini, Yesus ada di samping kita. Yesus bilang, salibkan lagi saya. Jangan Gini, putar-putar. oke. Sekarang Langsung to the gini, point. Bapak kan Kamu timbul sebagai bisa umatnya, melihat Yesus disalib, senang apa sedih? Kenapa Pak? Kamu sebagai umatnya melihat Yesus disalib, senang apa sedih? Kan tadi kan saya sudah jawab. Kan hal itu kan sudah terjadi. Saya ulangi jawabannya Pak. Hal itu kan sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Bapak harus terpikir baik-baik ya Pak. Kesedihan dan kesenangan kita kan Pak. apa ya? Sekarang kan kita tinggal menikmati. Menikmati maksudnya tentang Gini. kamu menikmati Bapak Tuhan dulu. tunggu, kau menikmati Tuhan sengsara atau gimana itu? Gini, Bapak dengar Menikmati dulu. kesengsaraan Tuhan gimana? Maksudnya menikmati gimana? Coba perjelas. Kan gini, kesenangan atau kesedihan itu kan memang ada, tetapi hal itu kan sudah sudah terlanjur terjadi pada 2000 tahun yang lalu. Bapak paham? Misalnya Bapak yang tadi munculkan lagi, misalnya Yesus datang lagi. Kalau Yesus dekat di samping kita untuk dia datang lagi untuk disalibkan. Itu pikiran manusia begitu. Iya, dan itu bebas hanya itu sekali. dan itu dilindungi undang-undang, menyampaikan perasaan, bertanya. Ini kan saya bertanya, bagaimana Iya, perasaan saya kamu tahu, Pak. sebagai umatnya? Kamu senang tidak melihat Yesus menderita di kayu salib? Senang apa sedih? Ini jawaban yang simpel saja sebenarnya. Ini kalau kamu cinta gini. Tuhan, harusnya kamu sedih. Betul nggak? Gini Pak. Tadi kan saya sudah bilang. Kenapa jadi susah menjawabnya? Saya kira saya sudah jawab. Apa Kesedihan dan jawabannya? kesenangan itu kan sekarang melanda di ciptaannya. Kesenangan dan Tunggu. Kamu senang Tuhanmu disalib? kesedihan, kesenangan Kamu itu kan sudah. Yang mana sudah sih jawabannya nih? melanda. Kan Kamu penyaliban itu kan sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Iya, tahu sudah terjadi, tahu. Sekarang saya tanya, kamu perasaannya sedih apa senang? Kalau penderitaan seperti itu kan benar sedih. Kok benar? Kesenangan kan kita sudah menikmati tentang penderitaan dia sendiri yang bilang. Iya, sekarang saya tanya sama kamu yang kamu rasakan sekarang Aku datang ini. untuk menyelamatkan. Iya, makanya saya bilang ini logika saudara-saudara saya Kristen ini memang agak sedikit kesini ya. Saya tanya, kamu senang apa sedih? Itu saja pertanyaannya. Kamu senang tidak melihat Yesus atau Tuhan
mati menderita di kayu salib, senang apa sedih? Oke. Sekarang saya gini, tadi kan saya sudah jawab tadi ya. Kalau namanya yang kamu manusia jawab? Sudah melihat ada penderitaan penyaliban, misalnya, Bapak dengar, Bapak kan bertanya, Ya, misalnya penderitaan Yesus di 2000 tahun yang lalu, namanya manusia kan kalau kita melihat penderitaan seperti itu kan memang sedih. Dan kesedihannya itu berubah menjadi kesenangan. Setelah Yesus kan misalnya dia menderita ya, dan setelah itu mati kan dia bangkit kembali. Berarti dalam bangkit itu kan dia bisa membawa kesenangan untuk umatnya kembali, kan gitu. di sinilah saya katakan, saudara-saudara Kristen ini umat lain ya, umat agak lain. Dari kesedihan itu akhirnya senang gitu. Misalnya, Oke, gini. misal Oke. tunggu gantian, dari tadi kamu bicara terus gantian. Contoh Gimana? begini. Contoh gini, misalnya gini. Contoh Anakmu apa mati. lagi? Anakmu mati. Sedih, tiba-tiba senang begitu. Bisa begitu. Anakmu mati,